Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita sekalian. Yang terhormat Ketua DPC Kabupaten Fakfak, yang saya hormati Sekretaris DPC PKB Kabupaten Fakfak beserta rombongan, yang saya hormati Bapak Kepala Kampung Kiminatra dan juga Kepala Kampung Mandoni yang sudah membuka tangan untuk menerima kami di sini untuk bisa menyampaikan sedikit pesan-pesan politik atau orasi politik kepada masyarakat. Kemudian yang sangat saya hormati tokoh adat, tokoh agama, tokoh perempuan, tokoh pemuda. Tak banyak orasi politik yang akan saya sampaikan, tapi saya menyampaikan beberapa hal terkait dengan satu keinginan atau ingin saya ketika menjadi seorang anggota DPR, itu adalah bagaimana saya tidak pernah berpikir bagaimana untuk membangun infrastruktur yang begitu mewah atau membangun segala macam hal-hal yang memang Bapak Ibu pikirkan begitu mewah dan lain sebagainya. Tapi yang ingin saya bangun di sini adalah manusianya dulu. Karena ketika kita bangun manusianya, maka semua akan kita bangun. Semua akan bangun dengan sendirinya. Ya, seperti itu. Untuk itu banyak sekali tujuan saya terkait dengan bagaimana SDM itu bisa ditingkatkan di Kampung Mandoni, secara khusus Mandoni Kiminatra ya, karena hari ini kita gabung antara dua kampung ini. Itu secara khusus dan juga Kokas secara umum. Tadi Ketumpu Bapak Sekretaris sudah sampaikan bahwa jangan lagi kita jadi penonton di Ketumpu negeri sendiri, ya. Jangan lagi kita jadi penonton. Cukup 25 tahun kita jadi penonton, kita masak untuk orang lain senang. Loh. Akhirnya apa? Ketumpu tetap masih ada yang kelaparan. Kita tetap begini-begini sudah, tidak ada perubahan. Maka untuk orang Kokas secara umum dan juga khusus Kampung Mandoni secara khusus, bahwa kalau mau perubahan, mari pilih Wode Sahara dengan nomor urut 3 yang ada di dapil 3 pada Partai Kebangkitan Bangsa. Untuk itu jangan ragu-ragu untuk menentukan pilihan. Saya yakin bahwa saya punya saudara-saudara di sini, saya punya bapak dong, saya punya mama dong, ini sudah pintar dalam penilaian. Mereka sudah tahu siapa yang bisa membawa aspirasi mereka nanti ke depan, sehingga di tanggal 14 Februari nanti tentukan pilihan dengan baik. Jangan ragu-ragu. Jangan karena pangkat om, jangan karena pangkat ipar kita buang-buang suara, jangan lagi. Tapi mari kita pilih, kemudian kita pilih. Ya, kita seleksi dulu. Dan saya yakin bapak-bapak, mama-mama di sini sudah tahu Wode Sahara seperti apa. Saya hari ini saya mau bilang di sebuah bapak dong, mama dong, sebuah saudara yang ada di sini. Saya tidak pernah paksa hak asasi daripada bapak ibu sekalian yang ada di sini. Hak demokrasi saya tidak pernah paksa. Tapi saya ingin bahwa kita punya utusan ada di DPR, sehingga apa yang sering kita usahakan, apa yang sering kita rencanakan itu bisa terrealisasi nanti. Karena cukup sudah banyak planning, banyak rencana-rencana yang kita buat, tapi tidak berhasil itu direalisasikan. Karena apa? Kita tidak punya orang di DPR sana, tidak punya orang. Ya, seperti itu. Kita tidak punya orang di sana. Maka hari ini saya mengajak semua saudara semua, mari kita pilih, kemudian kita pilih. Ya. Jangan pakai sistem bagi-bagi suara. Jangan sudah. Kalau kita bagi-bagi maka habis semua suara itu dan orang lain yang dapat suara. Untuk itu hari ini saya datang di sini. Saya datang ke sini, saya mengajak Bapak Ibu sekalian, saya mau bersaudara untuk mari tentukan pilihan dengan baik. Ya,
Banyak hal yang harus kita lakukan. Saya ingin kasih contoh kenapa tadi saya singgung terkait dengan SDM. Besok itu pupuk ngerti maka dibuka. Maka saya tidak ingin lihat lagi itu besok kita semua yang ke sana. Kita punya anak muda, kita punya saudara ini pergi hanya jadi helper. Tahu helper? Pembantu, hanya jadi cleaning service. Hanya itu yang bisa kita lakukan. Tidak bisa duduk di staff. Karena apa? Kita tidak memiliki SDM yang memadai. Jangan sampai kita jadi pesuruh di kita punya itu sendiri. Jangan seperti itu. Untuk itu, ketika ada seseorang di sana yang bisa memperjuangkan aspirasi daripada saudara-saudara sekalian, maka akan muncul di sana itu kursus-kursus komputer, kursus-kursus bahasa Inggris, sehingga itu menambah SDM daripada saudara-saudara sekalian. Hari ini kita punya saudara-saudara yang sudah sarjana, itu bisa bicara, bisa lakukan sesuatu, bisa kerja. Tapi bagaimana dengan saudara-saudara yang tidak mampu untuk sampai ke tingkat-tingkat itu? Kemudian ingin meningkatkan taraf hidupnya, tapi tidak punya dasar, ya, itu sangat sulit, saudara-saudara sekalian. Karena mau masuk ke sana walaupun kau punya hak wilayah, tapi kalau Anda tidak punya keterampilan, Anda tidak punya dasar-dasar itu, maka kita tetap jadi cleaning service, menjadi buruh, pikul-pikul barang sana sini orang perintah gitu. Padahal kita pun negeri, kita punya tanah adat, seperti itu. Jadi yang bisa lihat kita sendiri di sini, itu kita sendiri baru bisa lihat kita. Tidak ada orang lain. Orang di bagian di atas sana tidak akan pernah mau perhatikan kita di sini. Saya tuh sering dengar, saya jalan terus saya dengar mama bilang begini, aduh, belum jadi DPR kamu sutulung tanya-tanya kita, tapi sejadi DPR sodor kata kamu datang lagi kita. Lihat kita di kota saya kasih naik kaca. Karena apa? Belum tinggal di tempat lain, kamu yang pilih dong. Jadi hari ini saya mau jaga kamu jangan lagi pilih orang, mari tentukan pilihan untuk pilih satu orang figur dari Kompas yang mana tadi saya sudah sampaikan bahwa saya ada di partai PKB nomor urut 3 ada di dapil 3. Ya. Ada lagi yang bilang begini, perempuan cuma kiasan. Ya. Perempuan cuma kiasan. Hari ini saya mau tantang mama dorang, toh? Betul kan mama perempuan itu cuma kiasan. Mama terima ke tidak? Ya. Kami perempuan ini mampu merasakan laki-laki hebat seperti itu. Ya. Untuk itu kalau orang bilang bahwa perempuan cuma kiasan, sabar dulu. Ya. Kami punya kemampuan. Maka hari ini saya tidak bilang bahwa saya menantang laki-laki, tidak ada. Tapi saya ingin berpartisipasi untuk membuat perubahan di negeri ini. Seperti itu.